Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang sudah sampai halaman 160. Semoga pada kajian kali ini tanggal 8 Zulhijjah atau Yaumut Tarwiyah, Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambah energi motivasi kita untuk mengembangkan lembaga amil zakat, infak sedekah, Nahdlatul Ulama, dan tentunya bagi Lazisnu yang mengelola korban sapi atau kambing diberikan kelancaran, kemudahan untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita Lazisnu. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa mutawwiriha wa muharrikiha wa a'dha'iha, semua guru-guru kita, wabil khusus ila ruhi Syekh Ahmad Fayumi Munji wa Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekh Ahmad Nafi Amdillah wa Syekh Zainuddin Dimyati wa Syekh Ali Fatah Yaqub wa Syekh Ma'mun Mukhtar wa Syekh Ma'mun Syekh Abdul Kamal wa Syekh Nur Hadi, Syekh Hasan, seluruh guru-guru kita, seluruh pengurus Lazisnu di seluruh Indonesia, semoga diberikan kesuksesan, keberkahan, kesehatan di era pandemi ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malul ma'juzu an tanmiyatihi. Al-malu, kajian ini akan membahas harta al-ma'juzu yang tidak bisa dikembangkan, al-ma'juzu yang lemah, artinya tidak bisa dikembangkan, antan miyatihi, dari mengembangkan harta itu. Topik kita pada hari ini akan mengkaji bagaimana status harta yang tidak bisa dikembangkan, tidak bisa didaya gunakan, tidak bisa diproduktifkan. Wa idza kana, dan ketika ada nama ulmal, harta yang berkembang, harta yang produktif, selalu tumbuh, syarton, itu menjadi syarat, fi wujubi zakat, di dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Ketika harta yang harus dizakati itu harus ada syarat nama, harus produktif, harus mengalami peningkatan, tentu peningkatan kuantitas ya ukurannya, karena dikembangbiakan. Fama, maka bagaimana? Hukmul mali, hukum status hukum harta, al-mamluk, yang dimiliki harta itu, tetapi al-ma'juzi, yang tidak bisa antan miyati, dikembangkan. Bagaimana status harta yang menjadi hak milik seseorang tetapi tidak bisa dikembangkan? Hal tajibu, apakah wajib fihi, di dalam harta itu, harta yang menjadi hak milik tetapi tidak produktif, az-zakatu, kewajiban mengeluarkan zakat? Kalau memang iya, ya fatakuluhu, maka zakat itu lama-lama akan memakan, menggerogoti, mengurangi. Ingda'idh, ketika wajib, bimururil awami, sebab berlalunya tahun, sebab perjalanan tahun. Misalkan 100 juta dikurangi 2,5 juta, tahun depan dikurangi lagi 2 juta, mungkin terus
kuantitas harta itu akan berkurang, nominal harta itu akan berkurang kalau memang wajib. Atau opsi yang kedua, am yu'fa, apakah kemudian dimaafkan minaz zakati, dari kewajiban berzakat, faya beqa ala hali, faya beqa, maka tetap harta itu ala hali, atas kondisinya, atau dimaafkan saja, dikasih dispensasi tidak usah berzakat biar nominalnya tetap, tetapi juga saya kira akan berkurang ya, karena al-hawaij al-asasiyah al-yaumiyah, kebutuhan-kebutuhan primer harian ini kan terus bermunculan tanpa henti. Manusia setiap hari butuh makan, butuh minum, butuh jajan untuk anak istri, butuh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Meskipun sifatnya itu asasiyah, doruriyah, primer. Bagaimana Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi merespon problem ini? Harta yang tidak ditumbuh kembangkan, tidak dikembang biakan. Wal jawabu, jawaban dari pertanyaan ini, annal ajza, sesungguhnya ketidakmampuan, ketidakberdayaan, antan miyatil mali, dari itu ketidakberdayaan, ketidakmampuan menjihatin mali, dari aspek harta nafsihi, dirinya harta itu. Klasifikasi yang pertama adalah harta itu memang tidak bisa dikembangkan. Bukan karena manusianya, tetapi karena harta itu. Wasani, klasifikasi yang kedua, ajzun, itu ketidakberdayaan untuk mengembangkan harta itu, min sahibil mali, dari pemilik harta itu. Karena faktor SDM, sumber daya manusia, faktor kompetensi, faktor kapabilitas, kemampuan manusia di dalam menumbuh kembangkan, memproduktifkan sebuah harta. Terus bagaimana dari dua macam ini, dua klasifikasi ini? Fa'ammal ajzu, adapun ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ar-raji'u, yang kembali ilal mali, kepada harta. Dicontohkan bagaimana sih harta kok tidak bisa ditumbuh kembangkan, tidak bisa diproduktifkan, itu seperti apa? Ka'ayyakuna maghsuban, misalnya status harta itu diambil orang, dighasab, inatalahu, dan tidak ada bukti siapa yang mengambil itu. Tidak ada bukti untuk menuntut. Contoh, itu contoh harta itu memang tidak ada sehingga tidak bisa dikembangkan. Audainan, atau hutang, harta itu sedang dipinjam orang lain. La yurja, yang tidak bisa diharapkan wafa'uhu, kembali. Atau statusnya uang Anda 100 juta itu sedang dihutang orang, tapi tidak ada harapan orang itu membayar hutangnya. Tidak ada harapan harta yang Anda pinjamkan itu akan kembali. Au madfunan, atau gambaran yang ketiga, harta itu dikubur, dipendam. Seperti zaman Nabi itu banyak orang yang memendam emas dan perak itu sebagai harta simpanan, karena mungkin zaman itu belum ada perbankan ya. Nasia makanahu, atau nusia makanuhu. Nasia, yang orang itu lupa tempatnya. Ini di mana ya saya menyimpan harta saya, emas yang sekian karat ini di mana? Lupa tempatnya. Au nahwa dzalika, atau contoh-contoh yang sejenis. Jadi harta itu memang sedang tidak dalam genggaman tangannya. Fahada,
maka jenis harta yang seperti ini sehingga tidak bisa dikembangkan, yu'zaru sahibuhu, itu diampuni, dikasih keringanan, diterima alasannya pemilik harta itu. Wala zakat fihi, dan tidak ada kewajiban berzakat dalam harta ini, hatta yaqbidahu, sehingga dia menerima, menggenggam harta itu. Kama dzakarna, sebagaimana keterangan ini saya sampaikan, dzalika fi zakatid daini wal malid dimar. Ini sudah kami jelaskan dalam topik zakat hutang atau harta yang tidak bisa ditasarrufkan. Malud dimar, harta miliknya tetapi tidak bisa dia tasarrufkan, sehingga tidak bisa merasakan faedah atau manfaat dari harta itu karena sedang diambil orang, sedang di tangan orang, dipinjamkan kepada orang lain, atau dia simpan tetapi lupa tempatnya di mana. Katanya sih ada orang yang menaruh uang di bank sampai miliaran itu sampai lupa. Itu mungkin belum tentu 10.000 satu ada ya. Karena memang dia ahli nabung gitu. Dia memang tidak seperti mental orang yang menabung terus diambil karena kebutuhannya tidak pernah berhenti, tapi dia menabung sampai petugas banknya itu datang ke rumahnya, kok uangnya nggak pernah di apa-apain dan lain-lain ini. Tapi saya kira itu tetap itu miliknya, dan saya kira dia tetap wa ammama kana fihi. Klasifikasi yang kedua, harta yang tidak bisa dikembangkan, diproduktifkan. Wa ammama, adapun harta yang tidak bisa dikembangkan, kana fihi, di mana harta itu tidak bisa ditumbuh kembangkan, min jihati rabbil mal, karena faktor pemilik harta itu, faktor manusianya, nafsihi, dirinya sendiri, maksudnya sahibul mal, rabbil mal. Bagaimana? Harta itu ada dalam genggaman tangannya, dalam rekeningnya 1 miliar misalnya, tetapi pemiliknya tidak punya kapasitas untuk mampu mengembangkan harta itu, tidak punya skill untuk menanam saham misalnya, atau menjadikan modal untuk membuka usaha baru. Bagaimana pandangan agama? Fa inna syariah, dengan tegas, fa inna syariah, maka sesungguhnya Allah dan Rasulnya, lam ya'tabir, tidak menganggap syari' uzrahu, hal ini sebagai uzur, alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syari', fi adami tanmiyatihi, di dalam kasus dia tidak bisa mengembangkan malahu, hartanya. Dalam kasus faktornya manusia, maka tidak ada dispensasi, tidak ada alasan, tidak ada kemurahan yang menyebabkan tidak ada kewajiban berzakat. Bagaimana syari' wa aujaba, dan mewajibkan syari' Allah alaihi, kepada pemilik harta itu, az-zakata, zakat. Saham, untuk merintis usaha baru, tapi harta itu diam saja, tetap dia wajib berzakat. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama yang berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia. Ghaira bahisin, tanpa membahas, meneliti, an sababil ajzi, dari faktor ketidakberdayaan orang itu mengembangkan hartanya. Fa innal muftarado, maka sesungguhnya yang diwajibkan, fil muslimi, bagi di dalam orang Islam,
Apa kewajiban orang Islam kita itu apa? Ayya'mala al-hilata, ayya'mala supaya beramal dalam arti berpikir, belajar. Saya kira sekarang ini dunia terbuka, kita belajar dengan orang lain yang amanah, yang sidik. Kita membaca buku investasi, kita belajar dari YouTube, dari Google. Tentu cara yang paling mudah adalah belajar dengan orang yang ahli di bidangnya. Apakah dalam bentuk nanam saham, atau paling tidak naruh di bank dengan sistem mudharabah misalnya bagi hasil. Jadi orang Islam dituntut oleh Allah untuk bergerak, untuk action, untuk proaktif mengembangkan hartanya. Jangan duduk manis, karena pahala itu ada dalam proses, dalam asbab. Jangan mengandalkan orang lain, tapi kita harus open minded, punya pemikiran yang terbuka untuk belajar kepada orang lain, untuk mencoba hal-hal baru meskipun itu beresiko. Tetapi itu memang kita, tanggung jawab kita hidup di dunia. Karena apa? Karena dari gerakan kita, dari upaya kita itu nanti akan membawa berkah, tidak hanya bagi kita tapi juga bagi orang lain. Wayat takhidha, dan orang Islam itu harus menjadikan kulla wasilatin, semua sarana masyru'atin, yang diperbolehkan, disyariatkan agama. Apakah itu tijarah, perdagangan, apakah itu wadi'ah, apakah itu mudharabah, dan lain-lain yang banyak sekali, litasmiri malihi, untuk mengembangbiakkan hartanya. Tidak boleh pasif, tetapi harus aktif untuk merekayasa sesuatu, artinya menciptakan usaha baru, membuka ruang baru, memasuki ruang-ruang yang diperbolehkan oleh agama untuk mengembangkan harta. Menanam saham di perusahaan yang diperbolehkan oleh agama, yang tidak menjual hal-hal yang dilarang oleh agama, yang prospeknya bagus. Tentu ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli di bidangnya, ahli di bidang investasi, ahli di bidang usaha home industry misalnya, mau ternak kambing dan lain-lain. Jadi terbuka ruang. Allah dan Rasulnya membuka ruang dan mendorong orang Islam untuk aktif bekerja, aktif membuka pasar baru, aktif membuka program baru yang bisa litasmiri amwali, untuk mengembangkan harta-hartanya. Imma binafsihi, ada kalanya dia terjun langsung sebagai pemain ekonomi, au bimusyarakati ghairihi, atau bersekutu dengan orang lain. Kadang orang itu punya bakat sebagai konseptor tapi tidak punya bakat sebagai praktisi. Kadang dua-duanya, punya bakat di bidang konsep dan mampu mengeksekusi, mau melakukan orang itu. Jadi kalau memang dia bakatnya di konsep, ya biar bekerja sama, berkongsi dengan orang lain yang tentu inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang orangnya itu kuat dalam arti punya kemampuan, kompetensi, dan al-amin, yang akuntabel, yang amanah, yang bisa dipercaya, yang tidak melakukan hal-hal yang perilaku yang curang, korup, dan lain-lain. Wal muslimu, orang Islam yang benar, la ya'jizu, tidak boleh lemah, an tahayatil asbab, ang tahayyuatil asbab, dari menyediakan atau menyiapkan dirinya untuk masuk pada ruang sabab. Ruang sabab itu maksudnya ruang di mana kita berusaha, membuka toko, menanam saham di sebuah perusahaan, menaruh uang itu di bank dengan sistem mudharabah.
dan lain-lain. Jadi kita tidak boleh melemahkan diri kita untuk masuk di ruang-ruang sebab itu, ruang-ruang usaha, wa izalatil mawani, dan harus berani menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi kita, yang mencegah kita. Karena setiap usaha pasti ada resiko, setiap usaha pasti ada manek penghalang. Jadi kita harus belajar untuk memasuki ruang itu dan berani, optimis untuk menerjang atau menghilangkan segala kendala, segala penghalang yang menghadang. Karena satu kesuksesan itu diraih setelah menghilangkan melalui banyak sekali tantangan, al-mawani, kendala-kendala yang ada di depan kita. Itu hukum alam, sunnatullah. Fal ajzu, maka ketidakberdayaan. Fi nadhril Islam, di dalam pandangan Islam, laisa udhron, itu tidak masuk udhur, tidak masuk alasan yang dibenarkan oleh agama. Yu'fa sahibuhu, yang karena udhur itu orangnya dimaafkan, minal wajibat, dari menjalankan kewajiban-kewajiban. Jadi Islam tidak menjadikan ketidakberdayaan itu menjadi udhur, menjadi alasan yang kemudian dibenarkan. Menarik sekali ini. Spirit yang luar biasa ini sering disampaikan oleh Kiai Sahal, mengutip hadis Nabi, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat menurut Syekh Ali As-Sabuni, ya kuat ilmunya, ya kuat ekonominya, kuat akidahnya, kuat fisiknya, kuat politiknya, kuat dalam semua aspek ya. Itu khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang lemah. Meskipun Nabi juga wa fi kullin khairan, semuanya ya baik. Tetapi orang mukmin yang kuat, mampu mengembangkan hartanya, mampu menginisiasi program-program baru yang bermanfaat bagi orang lain, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Karena ini juga berdasarkan satu kaidah, al-muta'addi afdalu minal qasir. Sesuatu yang manfaatnya untuk banyak orang, dirasakan oleh banyak orang, itu lebih baik, lebih utama daripada sesuatu yang hanya kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus berusaha menjadi orang yang altruis, orang yang mencoba untuk memikirkan orang lain, tidak menjadi orang egois yang hanya mementingkan kepentingan kita. Karena Islam lahir itu dalam rangka menebarkan kebaikan untuk sesama, memberdayakan ekonomi orang lain, meningkatkan intelektualitas orang lain, menggerakkan perubahan yang real di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketidakberdayaan itu tidak ditoleransi di dalam Islam. Bal huwa, justru ketidakberdayaan itu amrun, sesuatu yalumu alaihi, yang menjadi cacat bagi dia, yang dia berhak dicela gara-gara ketidakberdayaan itu. Mestinya harus proaktif, harus belajar, harus memulai usaha baru, mencoba hal-hal baru yang bermanfaat. Kenapa? Li'annahu, karena ketidakberdayaan itu, karena faktor SDM, faktor manusia itu, nasyun itu tumbuh, ang taksiril fardi, dari kesalahan individu, dari kesembronan, kemalasan contohnya, kecerobohan contohnya, awikhtilalil mustama, atau cacat sosial. Karena ketidakberdayaan itu di satu sisi disebabkan oleh karakter individu yang lemah, yang pesimis, yang negative thinking, selalu berpikiran negatif, atau juga lahir karena kondisi sosial yang mempengaruhi dia. Oleh karena itu, membentuk karakter yang sukses itu yang membutuhkan keluarga yang
usrah sa'idah, keluarga yang bahagia, keluarga yang energik, keluarga yang memberikan dorongan terus-menerus, juga membutuhkan pengaruh dari kehidupan masyarakat, pengaruh pergaulan teman dan lain-lain. Wa khulatauhu sholihin lah, teman-teman pergaulannya orang-orang yang baik, baik agamanya, baik perilakunya, baik akhlaknya dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab kita ya, bagaimana membangun pendidikan keluarga yang kata Kiai Sahal itu banyak dilupakan oleh manusia, membangun kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan cahaya Allah dan Rasulnya, mendorong kebaikan antar sesama, mewujudkan kesadaran bersama gitu, untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab kolektif. Walihada, dan karena itu, karena Islam tidak memandang ketidakberdayaan itu, ja'a datang fil hadis, di dalam hadis, apa yang datang dalam hadis, isti'adatun nabiyyi, Nabi minta perlindungan sallallahu alaihi wasallam minhu, dari ketidakberdayaan. Nabi berdoa berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari ketidakberdayaan. Kalau ada kata-kata ini a'udzu, itu berarti jelek setelah itu. Contoh, wa min qul a'udzu bil falaq, itu berarti wa min syarri hasidin misalnya. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas. Jadi setelah a'udzu itu harus dijauhi karena faktor yang destruktif, faktor yang merusak. Wa nahyihi, dan Nabi melarang ketidakberdayaan itu, anhu, dari al-ajz itu, wa ingkarihi, atau wa nahyuhu anhu, wa ingkaru, dan pengingkar Nabi, alaman, pada orang talabasa bihi, yang berperilaku tidak mampu itu, yang terus menerus terkungkung oleh ketidakberdayaan itu. Jadi Nabi berlindung dari ajaz, Nabi melarang, Nabi mengingkari, otomatis ini perilaku yang jelek. Yang sering kali saya sampaikan itu adalah relevan dengan hadis Nabi itu ya. Dulu itu orang mukmin satu itu minimal harus mengalahkan orang non muslim dua. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kamu ada 20 orang mukmin yang gigih, yang sabar, itu harus bisa mengalahkan 200. Jadi 1:10. Tapi kemudian ayat ini dirombak dengan dispensasi Allah, fal'ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Iyyakum minkum alfun sabiratu yaghlibu alfaini biidznillah. Kemudian ayat itu dinasakh menjadi 1:2. Kalau ada orang mukmin satu, harus bisa mengalahkan minimal orang non muslim 2. Artinya apa? Ayat ini sinkron dengan hadis Nabi tadi, al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Artinya kita harus punya kualitas sumber daya manusia yang ya di atas. Tidak boleh setara atau di bawah. Itu tentu warning ya, peringatan, bahkan larangan dari Nabi. Oleh karena kita harus punya kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka ketidakberdayaan ini harus dihilangkan. Kita harus banyak membaca, harus banyak menulis, harus banyak berorganisasi, harus banyak berwirausaha, membuka lapangan kerja baru, menerapkan manajemen yang sidik dan amanah, melakukan kaderisasi, melahirkan prestasi-prestasi yang eksponensial ya, prestasi-prestasi yang besar. Itu memang
perintah Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kita punya izzah, kita punya kemuliaan, kita punya keagungan, kita punya harga diri, prestis. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena ada sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, yaqulu fi du'aihi, di dalam doa Nabi. Salah satu doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung aku, bika dengan panjenengan, berlindung kepada engkau ya Allah, minal ajzi dari sifat tidak berdaya, apes, wal kasali dan malas. Ini dua penyakit yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Al-ajzu wal kasal, itu ketidakberdayaan dan kemalasan, itu dua faktor yang menyebabkan degradasi, penurunan tajam kualitas umat Islam, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Malas untuk belajar, malas untuk berkarya, malas untuk berwirausaha, malas untuk berorganisasi, malas untuk menggerakkan perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Ini malas beribadah. Bahkan Asy-Syawaba Zuhaili itu di dalam tafsir An-Munir ketika menafsirkan ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Orang mukmin yang beruntung itu sifat yang kedua setelah khusyuk di dalam sholatnya adalah menghindari kesia-siaan. Milal qauli wal fi'li, baik ucapan atau perbuatan. Di dalam tafsir Al-Munir itu Asy-Syawaba Zuhaili menjelaskan bagaimana kesibukan orang Islam nonton TV misalnya, bermain-main yang tidak mengandung faedah baik agama maupun dunia, itu menyebabkan umat Islam ini dalam kemunduran, fin khitatin. Maka anak-anak muda, praktisi lazisnu, harus giat, aktif, sisingkan lengan baju,